Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira Delia, perwakilan dari kelompok 8. Di sini akan mempresentasikan materi tentang managing waiting lines. Yang pertama, the economic cost of waiting atau biaya ekonomi untuk menunggu dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu biaya karena orang mengantri dan di sisi lain biaya karena menambah fasilitas layanan. Biaya yang terjadi karena orang mengantri antara lain berupa waktu yang hilang karena menunggu. Sementara biaya menambah fasilitas layanan berupa penambahan fasilitas layanan, serta gaji tenaga kerja yang memberi pelayanan. Tujuan dari sistem antrian adalah meminimalkan biaya total, yaitu biaya karena mengantri dan biaya karena menambah fasilitas layanan. Yang kedua yaitu waiting lines atau model antrian, digunakan untuk mengelola antrian, baik antrian barang maupun antrian orang. Antrian yang terlalu pendek akan membuat fasilitas pelayanan tersebut menganggur, sedangkan antrian yang terlalu panjang akan membuat pelanggan meninggalkan fasilitas tersebut. Sistem antrian. Sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayanan loket, serta suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan pemrosesan masalah pelayanan antrian, di mana dicirikan oleh 5 buah komponen, yaitu pola kedatangan para pelanggan, pola pelayanan, jumlah pelayanan, kapasitas fasilitas untuk menampung para pelanggan, dan aturan dalam para pelanggan di mana para pelanggan itu dilayani. Sistem variation yaitu sistem antrian. Sistem antrian dapat diartikan sebagai garis pelanggan yang menunggu membutuhkan layanan dari satu atau lebih server, yaitu antrian tidak harus berupa garis besar fisik individu di garis depan server. Nah, itu tuh dapat dibagi menjadi 3, yaitu server tidak perlu terbatas untuk melayani satu pelanggan pada satu waktu, contohnya transportasi, bus, pesawat, dan lift. Kita kan biasanya juga antri lift. Nah, yang kedua, konsumen tidak perlu selalu bepergian ke fasilitas layanan, yaitu dalam berupa sistem server benar-benar datang ke konsumen. Contohnya layanan perkotaan seperti kebakaran, polisi, dan ambulan. Nah, yang ketiga, layanan dapat terdiri dari hadapan antrian dalam satu rangkaian atau dari jaringan antrian yang kompleks. Contohnya perhatian atraksi rumah hantu di taman hiburan, di mana antrian dipentasenikan secara berurutan sehingga pengunjung dapat diproses secara kompak dan dapat terhibur. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip psikologi antrian. Ini penting diketahui, yaitu ada 1, emosi mendomisili perilaku, kemampuan mendeteksi dan memberi perhatian lebih pada pelanggan dalam moodnya agar bagus. Yang kedua, hilangkan potensi kebingungan. Pastikan pelanggan mengetahui sistem antrian untuk giliran dapat dilayani secara efektif, yaitu contohnya kupon antrian yang ada di customer service itu dapat dilaksanakan secara efektif waktunya. Nah, yang ketiga, alasan menunggu harus masuk akal. Pelanggan harus setuju agar terhindar dari sifat yang tidak jadi kayak gitu. Nah, yang keempat, tentukan ekspresi kemampuan agar dapat terpenuhi atau terlampaui, yaitu kayak kita itu harus melayani dengan ekspresi yang bagus agar dapat konsumen itu bisa nyaman dengan kita. Nah, yang kelima, membuat pelanggan sibuk atau beraktivitas. Contohnya menyediakan seperti televisi, majalah agar konsumen itu tidak gampang bosan. Nah, yang keenam, prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan itu seperti apa? Seperti kayak kita itu antrian nomor 1. Nah, sedangkan nomor 2 itu didahulukan kayak gitu tuh nggak boleh. Nah, yang ketujuh, ketenangan
yang lebih kuat akan lebih ketujuh, ketenangan yang lebih kuat akan lebih membuat tahan lama, yaitu memberikan pelayanan yang baik dengan fasilitas seperti kayak di tempatnya itu nyaman. Selain itu juga memberikan lagu dengan irama-irama yang bagus agar konsumen itu dapat betah di situ ya, sambil menunggu antriannya. Selanjutnya ada prinsip of waiting line management, yaitu antrian menunggu. Nah, yang pertama itu ada animate, di mana suatu antrian bisa hidup yaitu dengan cara menerapkan proses antrian yang baik. Yang kedua, discriminate, yaitu membedakan cara mengganti dengan baik sesuai dengan nomor yang sudah diberikan. Ada automate, yaitu mengaplikasikan proses antrian secara baik dan efektif. Yang keempat, obsolete, yaitu tidak melewati antrian yang belum dijalankan. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang 5 essential feature of Queen system, yang artinya fitur penting dalam sistem antrian. Di sini ada yang pertama itu ada populasi panggilan. Contohnya itu ada kita datang ke klinik rawat jalan. Nah, di situ dibagi menjadi pasien rawat jalan, pasien dengan janji temu, dan pasien gawat darurat. Nah, di setiap kelas pasien akan mempunyai layanan yang berbeda pula, dan juga akan mengalami fasilitas yang berbeda pula. Tetapi dalam hal ini, harapan menunggu masing-masing akan berbeda secara signifikan. Nah, selanjutnya itu adalah proses kedatangan atau arrival proses. Nah, proses kedatangan ini biasanya dicatat menggunakan data dengan catatan mencatat waktu kedatangan. Selanjutnya itu ada konfigurasi antrian. Nah, di mana konfigurasi antrian mengacu pada jumlah antrian, lokasi mereka, dan juga persyaratan spesial mereka dan pengaruh terhadap perilaku pelanggan. Nah, selanjutnya itu ada disiplin antrian, di mana disiplin antrian adalah kebijakan yang dibuat oleh manajemen untuk memilih pelanggan disiplin antrian. Di sini disiplin antrian dibagi menjadi dua, ada primitif dan non primitif. Disiplin primitif menggambarkan situasi di mana pelayan sedang melayani seseorang, kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan, meskipun sebelum selesai melayani orang yang sebelumnya. Sementara disiplin non-primitif menggambarkan situasi di mana pelayan akan menyelesaikan pelayannya baru, kemudian beralih melayani orang yang diprioritaskan. Nah, selanjutnya itu ada service process. Nah, di sini service process adalah suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan seseorang pelanggan dalam suatu fasilitas pelayanan, kemudian menunggu dalam antrian jika semua pelayan sibuk dan akhirnya meninggalkan pelayan tersebut telah selesai dilayani. Nah, selanjutnya itu ada essential feature of Queen system, yang artinya klasifikasi populasi dalam panggilan. Nah, di situ ada bahkan. Yang pertama itu memanggil populasi atau calling population. Nah, calling population itu dibagi menjadi dua. Ada subpopulasi dan kelompok yang homogen. Nah, subpopulasi di sini ada yang tidak terbatas dan ada yang terbatas. Begitu juga kelompok yang homogen. Itu dibagi menjadi dua, ada yang terbatas dan tidak terbatas. Nah, karakteristik dari populasi yang akan dilayani atau calling population dapat dilihat menurut ukurannya. Pola kedatangan serta perilaku dari populasi yang akan dilayani menurut ukurannya. Populasi yang akan dilayani bisa terbatas atau finite, bisa juga tidak terbatas atau infinite. Jadi dari bahkan tersebut itu ada beberapa dugaan antara terbatas dan tidak terbatas.
Sebagai contohnya itu jumlah mahasiswa yang antri dalam registrasi di sebuah perguruan tinggi. Nah, itu adalah data yang finite. Artinya data tersebut sudah diketahui dan jumlahnya finite. Artinya itu sudah diketahui bahwa orang yang akan datang itu sekian, seperti itu. Sedangkan jumlah nasabah bank yang antri untuk setor, menarik tabungan maupun membuka rekening baru bisa tak terbatas atau infinite. Lah di sini dalam infinite ini jumlah nasabah bank untuk antrian itu kan tidak kita setiap hari itu tidak tahu kapan jumlah itu akan berkurang atau naik. Nah, di situ itu yang disebut infinite atau tidak terbatas. Dalam hal ini, probabilitas kedatangan di masa depan tergantung pada jumlah orang yang saat ini berada dalam sistem yang mencari layanan. Seperti itu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fitur penting dalam sistem antrian. Sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan. Fenomena menunggu adalah hasil langsung dari keajakan dalam operasi sarana pelayanan. Secara umum, kedatangan pelanggan dan waktu perbaikan tidak diketahui sebelumnya, karena jika dijadwalkan sedemikian rupa sehingga akan sepenuhnya menghilangkan keharusan untuk menunggu. Di sistem antrian, dapat unit-unit yang memerlukan pelayanan menolak memasuki sistem antrian jika itu terlalu panjang, yang lebih dikenal dengan istilah bulking. Pelayanan yang tak sabar dan memutuskan untuk meninggalkan sistem sebelumnya dilayani dinamakan reneging. Contohnya seperti pembuatan SIM di kepolisian. Kemudian ada konfigurasi antrian. Konfigurasi antrian mengacu pada jumlah antrian, lokasi mereka, persyaratan spesial mereka, dan pengaruhnya terhadap perilaku pelanggan. Konfigurasi antrian ada 3. Yang pertama itu konfigurasi antrian banyak, yang dimana itu tersedia beberapa server layanan. Contohnya seperti kasir supermarket. Di situ kita tinggal memilih untuk antri di mana karena terdapat beberapa server. Kemudian yang kedua ada antrian tunggal, yaitu di mana kita harus antri dengan satu jalur. Contohnya seperti antrian pada taman bermain. Itu kita kan harus mengantri dengan satu jalur. Yang ketiga yaitu mengambil nomor antrian. Itu kita harus mengambil nomor antrian dulu baru kita mendapatkan suatu antrian. Contohnya di suatu bank, kita kan harus sebelum melakukan transaksi, kita harus mengambil suatu nomor untuk kita mengantri agar dapat mengantri di suatu bank. Saya Nadia Safira, NIM 583. Di sini saya akan menjelaskan tentang essential feature of queuing system, di mana di sini terdapat queue disiplin, yaitu di sini ada statis dan dinamis. Sistem yang digunakan statis yaitu FCF, first come first serve, atau yang pertama datang yang pertama dilayani. Yang kedua yaitu ada sistem dinamis. Sistem dinamis ini lebih canggih karena aturannya dapat digabungkan dari FCF dan aturan dinamis ini. Aturan dinamis ini juga mengutamakan prioritas. Kemudian waktu layanannya dan juga sistem ini waktu layanannya singkat, namun ini juga memiliki kekurangan, yaitu karena setiap konsumen pasti mempunyai selalu konsultasi lebih dari waktu yang sekiranya sudah ditentukan. Kemudian dalam dunia medis, sistem antrian ini diterapkan seperti adanya poli umum dan IGD, di mana
ketika kita mengantri sesuai nomor urut, kemudian ada pasien yang memiliki gejala atau membutuhkan penanganan lebih dulu daripada kita, atau sangat gawat darurat emergency, pasti mereka akan didahulukan karena taruhannya nyawa, dan kita harus menunggu sementara. Maka dari itu ada yang namanya IGD, instalasi gawat darurat, dan poli umum. Kalau kita memang sakitnya biasa, kita bisa ke poli umum. Namun jika itu sangat emergency seperti penyakit jantung dan lain sebagainya, ketika itu terjadi, kita bisa langsung membawanya ke IGD. Selanjutnya yaitu dalam essential feature of queuing system ada service process. Di sini juga ada statis dan dinamis. Di mana di statis sebagai contohnya ketika kita ke supermarket, sekarang banyak supermarket yang sudah menerapkan self service. Di situ ada mesin kasir yang dapat kita akses sendiri, dan pembayarannya dapat melalui cash maupun memakai kartu saat kita men-check out barang. Jadi sudah tidak diperlukan pegawai lagi. Kemudian ada dinamis. Ini memiliki berbagai macam varying service rate, dan juga sistemnya closing and opening service lane. Seperti contohnya yaitu seperti ketika kita ada di bank, umumnya saat di bank, pegawai bank akan melakukan buka tutup garis yang ada di bank, biasanya warna biru atau merah. Juga antrian-antrian seperti saat kita ingin memasuki wahana, mereka akan membatasi. Ketika penuh, mereka akan menutup garis antrian. Nanti ketika sudah mulai lenggang, akan dibuka kembali garis antriannya.